Shalom, selamat pagi. Senang berjumpa dengan saudara-saudara sekalian. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari Rabu, Selasa pagi ini, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Nafas kehidupan di pagi hari telah kami hirup. Sekarang kami hendak memulai hari dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikanlah kuasa Roh Kudus-Mu membimbing kami agar kami dapat memahami kehendak-Mu melalui firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Amin. Sabda Binadiri hari ke-700, Selasa 26 Mei 2020. Bacaan kita terambil dari Yoel 3 ayat 9 sampai dengan 11. Saya memberi judul renungan pagi hari ini, Maju Laskar Kristus. Saudara-saudara, nas kita adalah ayat 9. Saya bacakan buat saudara-saudara. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakkanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Dalam bacaan pagi ini, Nabi Yoel mendesak bangsa Israel untuk memperlengkapi diri bagi peperangan dan berkumpul di lembah Yosafat. Ayat 9 mencatat bangsa Israel diminta untuk tampil dan maju berperang dan menggerakkan para pahlawan perangnya. Bahkan ayat 10 menegaskan mata bajak dan pisau-pisau pamungkas, alat-alat pertanian pada masa damai diubah menjadi alat-alat peperangan. Kata bergeraklah pada ayat 11 nas kita dimaksudkan agar bersegera. Persoalan harus diselesaikan dengan cepat. Pertanyaannya, persoalan apa? Peperangan apa? Jawabnya ada pada syair Kidung Jemaat 339 yang akan saya nyanyikan buat saudara-saudara. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri jalan di depan, majulah iringi panji cemerlang. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Peperangan kita adalah peperangan rohani, melawan kuasa gelap, yaitu kuasa dosa yang dipimpin oleh iblis. Yesus berjalan di depan memimpin perang ini. Mari kita maju berperang bersama Yesus. Saudara-saudara terkasih, Alkisah sepasang suami istri sedang berjalan-jalan di Gunung Rainier di Washington DC, Amerika Serikat. Mereka tiba di sebuah sungai es yang sedang meluap. Di situ telah terpasang balok datar yang melintang di atas sungai sebagai jembatan darurat. Namun jembatan darurat itu tak ada pegangan, licin pula. Menyeberang di atas balok yang basah tampak sangat menakutkan.
sehingga sang istri tidak ingin menyeberang. Namun akhirnya suaminya berhasil memompa keberaniannya dan perlahan-lahan ia berjalan setapak demi setapak dengan hati-hati menuju seberang. Tentu saja dikawal oleh suaminya. Sewaktu kembali, mereka harus berjalan lagi di atas balok itu. Dan sang istri menyeberang dengan kehati-hatian yang sama. Dengan lembut, penuh kasih sayang, suaminya bertanya kepada istrinya, "Apa kamu takut?" "Tentu saja," jawab istrinya. "Tetapi itulah yang membuatku selamat," kata istrinya. Karena sadar akan bahaya, sang istri menjadi hati-hati dan berhasil menyeberang dengan selamat. Sama seperti si istri, seringkali dalam hidup ini kita dihadapkan pada banyak bahaya moral. Berjaga-jagalah agar kita tidak terjatuh. Dalam berbagai kesempatan dan keadaan apapun, kita harus berjaga-jaga, berdoa, dan mempersenjatai diri agar tak terjatuh ke dalam dosa. Dalam peperangan rohani sebagai anak-anaknya, Allah telah memulihkan perlengkapan senjata bagi kita. Kita perlu berhenti sejenak dan memandang diri kita. Apakah kita diperlengkapi dengan baik oleh seluruh perlengkapan senjata Allah? Senjata kita bukanlah senjata duniawi buatan manusia, tetapi senjata milik Allah, mulai dari ketopong keselamatan hingga kasut kerelaan. Saudara-saudara, saya telah sampai di akhir renungan. Ingatlah pesan pagi ini. Tuhan sudah menyediakan senjata. Kita tinggal mengambil dan mengenakannya. Maju, Laskar Kristus. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Engkau yang kekal, yang mengingatkan kami pada pagi hari ini untuk kami mempersenjatai diri lengkap yang adalah daripadamu untuk melawan peperangan rohani ini. Maju Laskar Kristus, maju kami semua dalam peperangan rohani ini. Kami hendak melalui hari ini dengan tuntunan-Mu. Jaga, pelihara, dan lindungi kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Salam sehat. Tuhan memberkati saudara.